Pertama kita ucapin selamat dulu nih buat teman-teman yang merayakan Hari Raya Nyepi hari ini. Oh Karena iya, mereka kita lagi selamat. di libur. Benar. Benar. Selamat Selamat Hari Nyepi. merayakan Nyepi. Meskipun mungkin nggak nonton ya, karena mereka Nggak pasti nonton. lagi away from this crowded universe. Dari dunia, betul. Tadi ada yang ngomong satu, Om Riko gitar, waduh nanti aja tuh. Ngomong gitar aja, kita nggak ngomong gitar sore ini. Kita nggak ngomong gitar. Godaannya cukup banyak. Gitar. Jangan, aduh hati-hati, jangan sampai ini bahaya. Udah asif lagi. Sudah terkenal. Sudah menggiring opini. Salah nih asif nih. Aduh, selamat sore juga tadi buat Mas Didi yang baru muncul juga bergabung. Mas Didi, apa kabar Mas Didi? Iya, Mas Didi, KM. Mas Didi kayak itu sengaja muncul buat mengingatkan kita secara halus kalau sebentar lagi kita harus bayar pajak. SPT pajak. Sebentar lagi ya, oke. Aduh enak nih ngopi sore-sore. Jadi sebenarnya kita sore-sore santai gini, cuma pembahasannya mungkin akan terdengar berat, tapi sebenarnya enggak juga ya. Enggak lah, mudah-mudahan enggak berat ya, santai lah itu ya. Wah, sesuatu dengan yang berhubungan dengan cuan tuh enggak berat. Enggak. Nyarinya yang berat. Nyari yang berat, betul. Apalagi 2 tahun terakhir ini ya. Nah, iya. Tapi sebenarnya dengan nahan keluarnya juga berat. Scrolling, e-commerce gitu kan. Waduh. Iya. Karena emang pengangguran di rumah aja, jadi kegiatan salah satunya adalah scrolling gitu. Kalau udah bosan nonton, scrolling. Betul. Wah, bahaya itu ya. Tapi kalau walaupun berat, bisa jadi yang akan kita omongkan ini menjadi pemasukan buat para musisi dan pencipta lagu sebenarnya ya. Bridging yang asik, saudara. Masuk. Iya, kita akan mau ngomong kurang lebih tentang royalti, ya kan? Selalu bikin lagu kan Seraya? Gue bikin, cuma belum gue daftarin. Gak apa-apa. Gue cukup tahu itu aja. Nanti abis ini kita ngobrol. Oke. Jadi kita akan ngobrol dengan Kak Riko dan Kenda sore ini mewakili AMPLI atau Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia. Nah, yang teman-teman yang nggak tahu AMPLI itu, mungkin bisa jelasin secara singkat aja kali dari Kak Enda atau Kak Riko, AMPLI itu apa dan siapa aja sih orang di dalamnya? Silakan Bu Sekjen. Sekjen. Ya, jadi AMPLI itu adalah Aliansi Musisi Pencipta Lagu Indonesia yang terbentuk kurang lebih di akhir tahun 2021 ya. Sekarang sedang dalam rangka proses pengesahan akta pendirian perkumpulan. Nah, sebenarnya kalau cerita pribadi, aku itu diajak sama Mas Indra Lesmana karena sebenarnya kita itu sepertinya merasa perlu deh untuk pencipta lagu, tapi ini memang untuk pencipta lagu ya gitu. Untuk saat ini kita beraliansi, berkumpul untuk memulai ibaratnya membahas hal-hal yang kami rasa itu krusial gitu mengenai hak-hak pencipta lagu. Karena mau bagaimanapun sebuah industri musik tidak akan berjalan ketika dia tidak ada lagu. Dan lagu itu tidak akan lahir kalau tidak ada pencipta lagu. Jadi sebenarnya core atau inti dari sebuah industri musik ataupun misalnya dari apa yang kita nikmati sehari-hari ini, intinya adalah semua itu berawal dari si pencipta lagu. Makanya akhirnya kemudian terpikirlah untuk Mas Indra untuk mengajak aku waktu itu karena beliau merasa kita kayaknya udah perlu nih gitu, karena aku pikir udah saatnya ya mungkin kita sebagai pencipta lagu punya satu wadah untuk ngobrol, untuk diskusi, kemudian untuk bisa kritis terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pencipta lagu gitu sih sebenarnya. Oke. Lalu yang ada tadi Kak Riko bilang Kak Enda itu sebagai sekjen. Gue ngelihat susunan pengurus. Kalau Kak Riko sebagai apa? Kak Riko bagian apa?
Racun deh, gawat. Gua Bener-bener tuh racun. pemberdayaan anggota ya. Ya Bu ya, kalau nggak salah ya Bu ya. Wakil sebenarnya, gue wakil. Sebenarnya Oke. wakil dari Iya. Wakil ketua anggota ketuanya tuh pemberdayaan. ketuanya tuh Berry Likumahua. Ya. Itu. Jadi kalau bisa Gue tuh dari kemarin diceburin terus sama Endah, jadi gue selalu diajak-ajak. Gue masuk ke sini juga diceburin sama Endah. Gak apa-apa. Dari kecebur akhirnya bisa berenang, Kak Riko. Itu dia. Nyebur dulu ya. Yang penting nyebur dulu. Intinya sih sebenarnya kan gini, kalau dari gua ya, kenapa gua mau tertarik untuk di sini karena si pencipta lagu itu kan ibaratnya belum diakui ya secara profesi kalau kata gua. Kalau kita lihat juga, kalau musisi lihat KTP-nya kerjaannya apa, wira swasta. Nggak ada tuh yang musisi biasanya gitu kan. Jadi ya kita harus aware bahwa kita juga bangga loh punya profesi ini gitu. Minimal lu menghadap calon mertua gitu, kalau misalnya kerjaannya apa deh, menulis lagu, waduh surem nih, kan nggak gitu ya. Atau paling nggak ketika kalau mau mengajukan pinjaman kredit ke bank lo diterima ya. Nah itu emang bagian dari apa ya, agenda-agendanya Ampli ntar ke depannya sih. Jadi kita apa ya, sekarang sih yang kecil-kecil dulu aja lah yang kita bisa lakukan, cuman kita punya mimpi-mimpi besar ke depan lah gitu. Mudah-mudahan sih bisa mengakomodir semua kebutuhan pencipta lagu kali ya. Pencipta lagu. Salah satu dengan acara yang kalian adakan udah mulai dari hari Rabu kemarin ya, salah ya, dengan Eros dan Iga Mas Ardi dalam rangka menyambut Hari Musik Nasional. Ya. Itu ada acara apa aja, Riko? Sebenarnya itu rangkaian acara kan, karena sebelum menyambut Hari Musik Nasional sebenarnya kan kita sempat berdiskusi Hari Musik Nasional kita ngapain ya, maksudnya itu kan selebrasi buat para musisi sebenarnya. Ya udahlah kita bikin rangkaian aja. Karena core-nya Ampli ini pencipta lagu, jadi kayaknya kita harus mulai edukasi untuk ya di Ampli itu kan apa ya, anggotanya ada beberapa yang senior banget gitu ya. Mas Indra Lesmana tuh udah bikin 1000 lagu, gue baru tahu tuh kemarin. Gila, gue cipratan kuah bakso kalau dibanding dia. jadi yang kayak gitu, apa, knowledge yang gitu tuh emang harus di-share, dan kita menjembatani apa, pencipta lagu yang senior sama yang muda, kita ajak dialog. Nah dari dialog itu pasti ada hal-hal yang menarik nih. Oh ternyata dia cara bikin lagu gini ya, cara bikin lagu gini. Emang tiap orang pasti punya cara yang berbeda-beda kalau dalam bikin lagu ya, karena nggak ada pakem khusus gitu. Cuman kalau kita lihat kan kayak kemarin yang Eros, Holil, Mbak Meli Guslow sama Yofi tuh punya certain style lah yang kayaknya menarik nih untuk digarap gitu. Dan kenapa menurut kalian penting untuk membahas proses pembuatan lagu ini? Karena gini ya, gue tuh salah satu yang ke-trigger tuh gara-gara gini. Gue tuh pernah lihat scrolling di YouTube, terus ada komen, musisi mah enak, genjerang-gonjreng, upload di YouTube dapat duit. Nggak gitu juga, Bambang, gue bilang. Itu kan langsung terpantik tuh jiwa gue sama netizen itu tuh. Jadi bikin lagu tuh ada prosesnya gitu, nggak bisa tiba-tiba cebret jadi gitu. Nah itu hal-hal yang itu yang perlu diajarin, bahwa kadang-kadang kemarin ada yang apa, supermarket atau apalah toko harus bayar royalti. Nah itu tuh ngelihat komen-komen di bawahnya tuh menyedihkan loh. Jadi ada yang kan itu kan anggap aja promosi. Lah gila loh, maksudnya lu gimana caranya apa menghargai musisi gitu ya, kalau misalnya double standar jadinya kan. Lu ngomong jangan mencuri, cuman ya lu yang lu lakukan tuh sebenarnya mencuri sebenarnya gitu ya sebenarnya. Ya apa, edukasi yang dari awal yang kecil-kecil kayak gitu, itu yang harus dimulai sih sebenarnya. Iya. Endah mau menambahkan?
Iya, menurut gue segala sesuatu yang berkaitan sama proses itu perlu di-amplify. CAC, sesuai dengan namanya ampli. Ya, perlu disuarakan karena apa ya namanya, sebenarnya mungkin kasus ini tidak hanya terjadi di pembuatan lagu gitu ya, tapi di hal yang lain lah, misalnya dalam karir atau misalnya dalam hal-hal yang lain, bahwa proses itu hal yang perlu diketahui supaya apa, supaya kemudian nanti dihargai kan gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak memahami proses yang kita dengar, oh ini ada lagu enak, oh ya udah, terus ketika tidak mengetahui ada proses di balik itu, ada misalnya ada musisi yang sampai harus misalnya harus pergi ke suatu tempat emang untuk mendapatkan inspirasi, atau dia harus sekolah, atau dia harus belajar, atau dia harus berjam-jam ngulik sesuatu, riset untuk mendapatkan satu tema atau untuk bisa menghadirkan sebuah karya. Nah, itu kan tidak semuanya memahami itu gitu. Yeah. Yang kebanyakan pendengar musik pahami adalah, oh ini ada lagu enak, oke gue dengerin nih. Apalagi segalanya mungkin sekarang cenderung murah atau gratis gitu. Streaming aja, atau misalnya ya udah ini aja, oh ya bawain aja. Tapi ketika sudah ada pengetahuan mengenai proses pembuatan lagu, membuatnya seperti apa, kemudian orang menjadi punya empati atau pemahaman lebih ketika mereka mendengarkan sebuah lagu, sehingga muncul rasa menghargai terhadap lagu ataupun terhadap pencipta lagunya gitu. Nah, ini kan sebenarnya satu pengetahuan yang cukup general ya, bahwa sebenarnya ini mungkin nggak hanya di proses penulisan lagu, bisa di hal-hal yang lain, makanan gitu, misalnya sesuatu yang kita makan, atau ya penulis gitu, baca buku, sesuatu yang kita baca. Jadi proses penciptaan karya menurutku perlu untuk disuarakan atau perlu untuk diberitakan kepada orang-orang gitu sih. Ya, seperti yang webinar pertama kemarin sama Eros dan Iga Mas Ardi, itu kelihatan banget apa membuat lagu itu nggak hanya dari yang apa yang kita dengerin dari musik, cuma apa yang kita baca, apa yang kita alami dari masa kecil itu akhirnya keluar secara nggak sengaja, atau ya secara nggak sengaja karena kita punya pengalaman tersebut gitu, jelas gitu. Jadi memang penting edukasi untuk proses di balik layar tersebut, harus orang-orang harus tahu, karena jadi itu seperti kata lo, orang menghargai. Benar. Gue inget cerita ini kemarin, gue baru baca di Twitter, ada yang nulis kata ada orang mengenali Picasso di sebuah kafe, terus dia bilang, oh Picasso boleh nggak ini gue kasih kertas, lu gambarin. Pas dibalikin, si Picasso minta uang yang banyak banget. Terus orang yang ngasih kertas itu bilang gini, kok banyak banget tuh cuma buat ini 5 menit. Lah, dia kan bertahun-tahun punya pengalaman, terus dia ya lo berhak meng-charge segitu banyak, karena yang di-charge adalah bukan waktu dia menulis, tapi proses pengalaman dia buat mendapatkan hal gambar tersebut. Betul. Iya. Okay. Benar sekali. Dan aku setelah punya grup songwriting club ya, maksudnya klub songwriting di Earhouse kan. Di Earhouse kan setiap Senin ada penulis-penulis lagu ngumpul bikin lagu gitu ya. Itu menyadari banget bahwa setiap orang tuh punya proses, punya cara, punya metode, dan punya cerita masing-masing gitu. Yang kemudian ketika dituangkan dalam lagu, itulah yang membuat sebuah lagu menjadi sangat identik. Itu yang membuat sebuah lagu sangat unik, karena ceritanya dia nggak dimiliki siapapun gitu, kehidupan dia tidak dimiliki siapapun gitu, dan itu yang membuat karya-karya itu lahir menjadi sangat menarik. Dan ketika misalnya kita membeli sebuah lagu atau misalnya kita mendengarkan sebuah lagu, secara tidak langsung kita menjadi bagian dari cerita hidupnya dia kan gitu ya, dari apa yang sudah dia jalani, persis seperti Arsa bilang, seperti pengalamannya Picasso, bahwa ya kemampuan untuk melahirkan sebuah lagu itu enggak dari kemarin gue belajar kemudian jadi, enggak. Gitu. Tapi itu udah proses yang cukup lama, sehingga kita perlu loh menghargai setiap karya-karya yang lahir. Apakah itu musik, apakah itu lukis, apakah itu buku, semuanya, karena ya itu enggak dari proses yang sangat singkat gitu. Dari sepotong gitar kawai pun berhasil membuat karya secanggih Sheila on 7 ya. Kawasaki 40.000. Kawasaki ya, bukan kawai, Kawasaki 40.000 kalah sama. Semua kalah sama Kawasaki.
Cuman yang kemarin itu yang gua rasakan ya, gua tuh awal-awal ketemu sama anak-anak Moka kan pas di era-era lagu dan sama kalau nggak salah waktu Jikustik yang apa sih? Maaf ya. Itu tuh lagi high rotation banget tuh di RCTI itu ya dulu ya. Seputar musik apa sih, sekilas musik kalau nggak salah. Wow. Terus sekilas musik. Gue kemarin langsung lihat Eros mainin di depan mata. Walaupun gue udah kenal gitu ya. Itu tetap yang anjir dia mainin langsung sih itu. Gila sih itu. Parah sih itu. Jadi yang seru dari Ampli 101 ini ya, maksud gue kayak emang kita sering ngobrol gitu, kayak gue tuh sebenarnya juga kenal sama Eros sudah cukup lama, dan banyak juga kan fakta-fakta yang keluar gitu ya tentang Eros dan Shilon Seven di perbincangan kemarin gitu. Cuman emang tetap aja ya itu Eros Chandra gitu. Jadi mau setemen-temennya kita ya begitu udah pegang gitar dan kemudian dia udah kemudian memainkan karya lik-lik yang anjir gue denger ini kayak semasa gue dulu gue dengerin ini setiap hari tuh kayak what gitu, tetap ada kayak gitu dan itu yang menarik gitu, kayak ngelihat salting mukanya Iga gitu ya kok yang kemudian faktanya juga Eros juga cukup suka sama karya Barasuara. Jadi ketika ditanya, oke Eros musisi yang baru-baru ini mana yang kamu suka gitu dan menyebut Barasuara, itu gue ngelihat banget Iga tuh mukanya yang merah dan kayak iya udah gitu, mau nangis gitu dia kayak mau nangis. Kayak banget. Jadi itu yang menarik dan sangat dan gue ini juga edisi yang malam ini nih guys, asik. Langsung promo. Iya, karena gue sangat excited. Gue sangat menunggu pertemuan Baskara dengan Holil. Karena gue sangat suka sekali dengan dua penulis lagu ini. Secara personal gitu ya. Bisa dibilang makhluk langka dalam dalam scene industri musik gitu. Yang kemudian mereka bisa menghadirkan tema. Itu juga Rico tuh yang menurut gue sangat kreatif ya untuk menemukan judul-judul yang buat gue sangat bisa mewakili setiap karakter dari dari pencipta lagunya gitu. Kayak ini menulis lagu tidak biasa. Menulis lagu tidak biasa. Tidak biasa. Itu dari apa kok judulnya inspirasinya? Apa sih namanya? Jatuh cinta itu tidak biasa ya. Jatuh cinta itu tidak biasa. Tidak biasa itu jatuh cinta biasa saja. Kok gue lupa sih jatuh cinta itu biasa saja. Lu gimana sih lu? Di SP lu antara sama Holil. Maaf 2 tahun udah nggak manggung jadi lupa kan. Iya dan buat gue dua penulis lagu ini menghadirkan suara-suara atau tema-tema yang tidak biasa tapi bisa diterima di publik gitu. Itu kan hal yang menarik ya, tapi cukup bisa mendapatkan pendengar dan bisa mendapatkan fanbase yang cukup banyak gitu. Dan buat gua ini kok bisa ya? Maksudnya di mana ketika orang-orang cukup mungkin entah menghindari atau aware atau takut atau mungkin have no idea untuk bercerita tentang soal sosial politik, kultur atau fenomena apa yang terjadi sekarang. Tapi kedua orang ini buat gua sangat fasih gitu untuk bisa menceritakan itu di lagunya dan semua orang suka. Itu kan hal yang menurut gue, gue pengen belajar nih ya masih Holil sama Baskara gimana sih caranya gitu. Itu keren banget buat gue. Ya contohnya kalau buat ntar malam yang masih ragu pada mau ikutan, contohnya seperti lagu Di Udara nih. Orang kalau dengar lagu Di Udara mungkin mikirnya, oh cinta di radio kali ya, tentang dia lewat di udara di radio, padahal sebenarnya ketika baca liriknya tentang Munir. Kayak begitu kan, yang itu membuat tanda kutip topik berat menjadi populer. Itu makanya perlu. Iya, dan gue sangat terinspirasi banget sama Di Udara gitu. Gue sangat berarti ya. Ketika gue pertama kali dengerin lagu itu gue kayak gila, terima kasih. Jadi sebenarnya Starstruck ini buat gue ya, maksudnya kita memang satu grup WhatsApp gitulah ya sama Holil gitu ya. Cuman ketika udah ngomongin musiknya, ngerti nggak sih lo? Ketika kita tetap aja ada nyetrumnya gitu, tetap aja. Gila yang, aduh. Oke, maaf bang gitu. Jadi di situ yang gue rasa pertemanan atau ibaratnya ya, memang antara pencipta lagu ini emang berteman atau misalnya ngobrol ngalor ngidul hahaha hihi gitu. Cuman ketika ngomongin soal karya, wah gila, spark itu tuh tetap ada gitu. Iya. Ya. Yang buat ntar malam masih ada tiketnya nggak sih? Masih ada. Masih ada ya kok.
Masih lumayan. Masih banyak, oke. Yes. Ya, berarti yang kedua tuh ntar malam ya. Pertama kemarin Rabu sama Eros, ntar malam Kholil sama Baskara. Yang berikutnya, yang ketiga kapan? Dan siapa saja? Tanggal 6, Meli Guslow bareng Yura Yunita. Itu hari Minggu. Topiknya itu apa? Ya, judulnya. Judulnya, sorry. Judulnya Ada Apa Dengan Menulis Lagu. Oke. Kenapa mereka berdua disandingkan? Pertama kan kalau ini dua CC nih ya. CC. Pasti kayaknya seru nih soalnya teteh nih, soalnya kan bakal lebih ngalir lah ya menurut kita. Kalau misalnya dua orang ini bisa berdialog. Soalnya Yura juga kan salah satu penulis lagu muda yang potensial banget lah ya. Sedangkan kalau Meli ya kita semua udah tahu lah. Bahkan kemarin Eros aja bilang Sheila on 7 itu terinspirasi oleh potret. Jadi iya, jadi yang wah ini sambung menyambung sih gitu menurut gua. Iya. Kayaknya seru sih. Oke. Itu tanggal berapa Riko tadi, sorry? Tanggal 6 Maret. 6 Maret ya. Hari Minggu. Oke. Bisa didapetin di Loket juga ya tiketnya. Masih di Loket juga. Terus terakhir tuh tanggal 7 bersama Mas Yofi. Adu Rayu menulis lagu. Asik. Bersama Yofi. Ya. Adu Rayu. Betul. Cocok banget tuh. Ini kalau Mas Yofi mah nggak harus dikasih tahu orang-orang lah ya gila lu masa nggak tahu Yofi Widianto lah ya gitu untuk pencipta lagu. Gila. Gue juga kayak waktu nulis description-nya kayak apa ya, saking kayak gue kagak tau Yofi Widianto gitu. Tapi dari semua acara ini berarti kalian ngumpul lagi nih lewat Zoom gitu, terus ngobrolin untuk membuat acara ini ya berarti. Gue pengen tahu sih proses di belakang layar membuat acara ini, sedikit itu bisa ceritain. Coba dah gimana dah? Lu aja. Sebenarnya ini sebenarnya kan karena kemarin COVID juga udah rada lumayan tinggi, apalagi Anda kena kan kemarin COVID. Jadi kita waktu ngerancang ini banyak via online ya ngobrolnya, kita Jimit berapa kali, terus sampai sebelum yang Eros sama Iga tuh sehari sebelumnya kita kayak GR dulu lah gitu. Nah dari situ aja pas lagi si Eros kan sibuk banget nih, gimana ya enakan pakai gitar ini atau pakai gitar ini, terus kita semua yang bengong ya, anjir dia main gitar. Tetap yang besok feel-nya sama nggak ya, mudah-mudahan penonton merasakan feel yang sama dengan kita ya gitu. Ternyata pas kemarin dia melakukan hal yang itu, kita semua tetap terhipnotis sih, tetap yang oh gila ini Eros lo yang main lo jangan main-main lo ini. Iya ya. Gila sih. Iya. Dan ini juga sih, gue juga ibaratnya ini this is like dream come true buat gue pribadi. Karena sebenarnya gue sendiri sangat punya ketertarikan untuk bisa mengetahui proses pembuatan lagu di balik nama-nama besar itu ya. Misalnya Meli, Yofi seperti apa gitu. Dan kemudian ada wadahnya. Jadi ketika Ampli ini memang ya mungkin di awal-awal kemunculan Ampli itu memang banyak menyuarakan hal-hal yang sifatnya politis gitu. Peraturan, policy advocacy gitu segala macam. Iya. Cuman sebenarnya kita tuh enggak semata-mata itu loh gitu. Kita tuh juga kemudian kita juga sempat sebenarnya ngobrol bareng teman-teman penulis lagu yang generasi muda-muda gitu. Jadi kayak gue muda. Jadi jadi kita sempat mengadakan pertemuan sama yang muda-muda gitu. Karena karena kita pikir kan memang istilahnya ya, Ampli ini kan diprakasai sama generasi yang bisa dibilang di atasnya kita ya, di atasnya gue sama Riko gitu. Terus kemudian mungkin kita yang di tengah, nah kemudian kita pengen ke bawah kayak apa sih situasinya gitu ya. Dan kemudian dapat masukan yang sangat bagus dari teman-teman yang waktu itu kita ajak ngobrol bahwa
Mbak kayaknya kita sih concern gitu dengan apa isu-isu yang misalnya memang yang ampli suarakan. Cuman memang kalau untuk ibaratnya ya untuk membangkitkan sebuah kesadaran misalnya yang secara global mengenai menulis lagu atau royalti misalnya contohnya, atau royalti itu kan sebenarnya bentuk penghargaan ekonomi gitu ya. Yeah. Untuk ke sana orang tuh sepertinya perlu tahu dulu gitu kayak apa sih proses, atau misalnya kayak aku pribadi gitu, ada salah satu penulis lagu muda bilang aku kayak masih lebih pengen belajar gimana sih untuk bisa bikin lagu banyak gitu, kok bisa pada nggak mentok-mentok sih nih senior-senior di atas gue bikin lagu kok pada masih bisa berkarya sih gitu. Nah gue tuh pengen tahu banyak tentang itu gitu. Itu membuat kita jadi oh iya ya benar juga, kayaknya akan bagus kalau misalnya Ampli ini nggak semata-mata mungkin keluar dengan banyak hal-hal yang berkaitan dengan misalnya mengkritisi sebuah peraturan atau misalnya memberi hal-hal masukan-masukan mekanisme yang mungkin tidak terlalu grassroots gitu ya. Cuman memang akhirnya kita berpikir ya kayaknya seru ya kalau misalnya memang divisi kan ada divisinya Riko, pemberdayaan dan keanggotaan gitu ya, ibarat pemberdayaan yang mana sebenarnya memang justru itu yang harusnya kita lakukan sebenarnya gitu. Di luar advokasi atau di luar misalnya hal-hal yang kita sedang suarakan gitu. Tapi ini tuh juga penting karena justru malah ini adalah basic utamanya gitu. Bagaimana orang akhirnya bisa menghargai sebuah lagu atau pencipta kalau misalnya kita nggak memberikan satu knowledge atau sosialisasi atau menyuarakan bagaimana proses dan bagaimana sih sebenarnya keadaan si penulis lagu segala macam gitu. Itu sih. Sebenarnya pencipta lagu, sorry, lanjut aja. Iya. Dan kemudian si Riko punya konsep gitu ya, kita bikin ini aja gitu. Kemudian nggak lama sih sebenarnya ya karena emang suka nyempurin ya Riko. Jadi dia mah ya tipikalnya bikin poster dulu baru dikasih tahu. Dia udah dibikin poster, terus kemudian di-share kode kalau bikin gini seru gak? Terus ya udah pada dan gue sangat surprise Ra. Karena orang-orang kayak Eros, Kholil, Meli, Yofi itu langsung aja oke, yuk aku suka nih kayak gini gitu. Yang apa namanya yang nggak ada. Iya, yang nggak ada apa sih istilahnya, nggak ada ngomong apa-apa, nggak ada worry apa-apa. Emang pokoknya niatnya pengen banget sharing dan ya udah jalan aja gitu tanpa terlalu banyak gimana gitu. Jadi wah gila, ini kalau gue makanya gue bilang kayak dream come true karena sebagai penulis lagu dari dulu banget, mungkin dari gue SMA ya. Setiap kali ada artikel gimana sih si A bikin lagu atau apa, gue tuh selalu baca dan gue selalu pengen tahu gitu. Karena itu gue percaya pengetahuan itu akan bisa memperkaya gue dalam menulis lagu ke depan gitu. Kan kita nulis lagu akan terus sampai mati ya. Dan gue harus butuh banyak referensi, metode, dan gue harus butuh banyak mendengarkan bagaimana orang-orang yang buat gue mereka eksistensinya sudah jelas, bikin lagunya juga udah bagus-bagus dan sudah terbukti orang lain bisa menikmati gitu. Dengan tema yang macam-macam, ya gue harus bisa seperti itu gitu. Jadi itu kan dream come true, mendengarkan cerita kemarin Eros sharing soal gimana bikin lagu dan kita kemudian segala macam kayak wow gila, dan gue sangat beruntung menjadi generasi yang masih bisa ngobrol langsung sama pencipta lagunya, ngerti kan? Kayak misalnya kan kayak banyak ya pasti curiosity kayak misalnya gila Bob Marley bisa bikin lagu Redemption Song tuh gimana sih dulu, kayak pengen tahu, cuman ya nggak bisa lo berinteraksi sama penulis lagunya. Tapi ini gitu, gila bisa langsung nanya-nanya sama Eros, sama Kholil, Mas Yofi, Temeli gitu kan, privilege di generasi kita banget gitu. Yang menurutku ini harus didokumentasikan, ini harus dibagi, dan orang-orang harus tahu. Dan orang harus memanfaatkan juga soal karena ini ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan gitu. Karena songwriting metode, proses dan segala macam itu selalu berkembang. Tidak ada sesuatu yang pakem, dia selalu berkembang dan salah satu caranya adalah dengan mempelajari sebanyak mungkin metode penulis-penulis lagu yang memang mereka udah terbukti hebat gitu. Menurut gue sih, ya gitu sih menurut gue. Mantap dah. Soalnya kan kalau ibaratnya kita aja bisa dibilang belum bisa kalau
kalau kita tahu cara bikin lagu hits, kita udah dari dulu udah sukses banget. Itu nggak pernah ada yang formulanya nih, ini gini nih cara bikin lagu hits sih, nggak ada. Nggak ada sih. Kemarin juga kalau misalnya ngelihat, kan Eros membuka ya latar belakang lagu kita kayak apa, lagu ini kayak apa. Itu semua metodenya beda, Serak. Yeah. Dia tidak mengulang satu metode, oh ini aku bikin dari lirik dulu. Enggak, kadang ada yang aku bikin ini dari loop dulu. Aku bikin ini dari gitar dulu, kemudian ini aku banyak bikin dari gitar elektrik. Jadi dia, dan semua lagunya hits gitu. Yeah. Semua lagunya kita suka. Jadi bahkan dalam satu orang, dalam satu penulis lagu aja, dia bisa menerapkan berbagai macam metode untuk menciptakan lagu. Dan itu kan keren maksudnya. Yeah. Gila gitu. Bahkan sekelas Eros yang sebenarnya kayak mungkin dia kalau cuma haho aja mungkin bisa ya bikin gitu, tapi dia nggak lakukan itu gitu. Dia juga punya eksperimen, dia juga punya metode-metode baru yang dia terapkan dalam lagu-lagunya gitu. Dan itu hits, itu kan keren ya. Dan ada ini juga, dia bilang bahwa kalau kayak semua pencipta lagu tuh pasti ada gangguan jiwa deh. Kalau nggak dikeluarin pasti akan ada ketidakseimbangan jiwanya gitu. Jadi dia tuh selalu pengen mencari gitu. Kalau menurut saya ya, kemarin menurut gue tuh misalnya gue udah pernah bikin ini, gue ngapain bikin kayak gitu lagi. Hal-hal yang kayak gitu tuh ternyata ada di Eros. Kayak misalnya ada fansnya yang bilang, oh ini lagu ini kayak lagu yang ini ya, wah buat gue itu gagal. Nah hal-hal kayak gitu tuh oke, dia emang ya walaupun udah banyak lagunya juga tetap masih digging lah istilahnya ya. Iya. Itu kan kayak pride lah ya itu. Intinya oke sih. Dan ada perasaan-perasaan yang kita bisa relate juga sebagai pencipta lagu. Kayak itu tadi Riko bilang, oh ada juga komentar orang-orang yang bilang ini mirip ini gitu. Terus dia sendiri juga pernah bilang, aduh kalau misalnya aku bisa flashback, harusnya aku bisa ngubah sedikit lah, aku harusnya bisa lebih kreatif lagi kayak gitu loh. Dan itu mirip lagu Rhoma Irama nggak salah ya? Iya. Iya yang begadang. Iya, Sevia yang begadang. Sesi gelapku begadangnya. Padahal sebenarnya, oh iya mirip ya. Tapi kita sendiri nggak nyadar sampai dia bilang gitu misalnya gitu. Cuman dia sendiri juga ada hal-hal yang apa ya? Ya dia tuh mengakui dia tuh punya satu. Dia berbesar hati lah itu. Berbesar hati. Dan juga terlihat sekali tingkat baik dalam artian bahwa iya gue tuh memang punya kekurangan juga gitu. Yang kita tuh ngelihat dia udah di atas sana tapi dia being humble gitu. Yang itu akhirnya iya ya gue harus kayak gitu ya. Maksudnya kita tidak bisa merasa bahwa lagu kita paling bagus dan paling hebat dan sangat original dan tidak mirip siapapun gitu. Karena seorang Eros Sheila on Seven aja dia admit it gitu. Dia mengakui itu gitu. Itu kan buat gue pribadi secara moral hal yang harus ditirus untuk setiap pencipta lagu gitu. Menurut gue pribadi sih. Dan gue belajar humbleness sama Eros pada percakapan kemarin. Jadi sebenarnya webinar ini nggak hanya kita belajar tentang penciptaan lagu atau proses di balik layarnya, tapi juga belajar hal secara umum kayak menjadi rendah hati gitu. Kalau gue pribadi nih ya, kalau dari gue, misalnya kayak gue kan akhirnya intens sama Holil nih ya. Gue jadi udah kirim makanan berarti ya? Enggak, gue jadi super respect sama Holil gitu, karena ternyata emang Holil sama lirik-liriknya tuh relate, emang bener gitu. Dia tuh menjalankan apa yang dia suarakan gitu. Itu tuh gue sangat respect banget sih. Ya gue buat Holil. Benar-benar. Gila sih Holil. Iya kita kayak selalu ngomongin gitu, gila ya Holil ya. Maksudnya dia kalau ngelihat dari lirik lagunya dan ngelihat dari bagaimana dia ngomong gitu ya di luar hal-hal musik juga mungkin ya itu ya Holil ya. When you read the lyrics, when you read dan when you hear him singing gitu, ya itu Holil ya. Apa yang dia tulis di liriknya itu bukan pencitraan atau bukan untuk hal-hal apa gitu ya. Itu emang suaranya dia gitu. Jadi dia pernah bilang kalau buat lagu yang soal misalnya sosial politik, kalau dia cuma buat doang nggak dijalanin tuh ya jadi gelisah rasanya. Lama-lama lo akan gelisah aja malu sendiri gitu. Nih gue nggak lakuin hal ini gitu. Itu gue belajar banyak sih sama Holil. Kayak
ya namanya manusia ya. Jadi kadang-kadang yang wah udahlah jangan ajak dia rese lah gitu. Terus dia selalu bilang jangan gitu kok, kita harus ajak dia biar masing-masing belajar. Mungkin kita nggak sepenuhnya benar juga. Anjir, dia baik banget sih orang. Kalau gue udah alah rese, undang aja. Iya, dia baik banget. Baik banget, benar-benar apa ya ibaratnya ya, buat gue sih, gue bersyukur teman-teman ERK bikin kios buat gue pribadi, kios Ojo Keos. Karena gue jadi memahami bagaimana lirik-lirik Efek Rumah Kaca lahir gitu. Jadi ketika gue mempelajari atau ketika gue mendengarkan lagu ERK, gue menyerap, oh ini yang ternyata si Kholil atau teman-teman baca ya. Oh begini ya kehidupan teman-teman ERK sehari-hari gitu. Jadi ketika gue ingin, misalnya gue pengen deh kayak gitu, itu gue bukan menjadi another Efek Rumah Kaca, ngerti kan? Tapi gue bisa melahirkan sesuatu yang mana itu jadi bagian dari inspirasi dan melahirkan sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya kita cuman mempelajari, misalnya gue suka lagunya apa gitu ya, misalnya Beatles, terus cuman suka itu saja secara permukaan, ada kecenderungan ya kita akan jadi copycat kan, another Beatles gitu. Oh ini mah ya udah plak-plak aja gitu. Tapi ketika kita tahu proses penciptaan, kita meresapi bagaimana sih pemikirannya John Lennon dan Paul McCartney, mereka dengar lagu apa sih gitu. Yang kemudian kita mengikuti referensi yang mereka dengerin juga, kita melihat bagaimana culture-nya mereka gitu, kulturnya mereka ngapain. Dan ketika gue bikin, gue nggak akan bikin lagu kayak Beatles gitu. Ya gue akan bikin lagu kayak gue sendiri, tapi mereka adalah sumber inspirasi gue. Nah kayak gitu loh. Gue yang gue suka dari kios adalah gue customer setia ya guys. Jadi gue kalau beli. Makasih Oda. Kalau perlu nanti gue kasih stok buku kios yang ada lengkap semuanya. Daftar. Mau. Karena buat gue dengan maksudnya buku-buku yang ada di kios kan juga based on kurasinya Kholil dan teman-teman kan gitu. Jadi gue jadi bisa tahu. Oh ini yang mereka baca ya, oh ini yang mereka suka gitu. Jadi gue kayak apa ya, gue bisa menyelami bagaimana mereka menuangkan apa yang mereka serap gitu, yang mereka baca dan segala macam menjadi satu bentuk kesenian yang baru gitu. Nah itu yang gue suka gitu dari kios gitu. Ya gue sih mau mengucapkan secara personal makasih karena udah bikin kios. Dan juga udah berbaik hati mau berbagi dan sharing-sharing sama teman-teman gitu. Sama-sama, kita juga terinspirasi dengan Earhouse sebenarnya. Masa? Beneran. Nggak percaya sih, beneran. Kan Earhouse lebih lama dari kios. Ngomong-ngomong, tadi ada yang nanya nih, ada pertanyaan menarik deh. Ada yang nanya, gue lupa nama, cuma ada nanya, Kak saya punya lagu kepingin dipublikasikan, cuma saya nggak pede. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri itu? Nah, gimana ya Kak Riko? Coba Kak Riko. Maksudnya kalau kan gini ya, kalau misalnya lu bikin lagu, lu bikin karya lah, sesuatu karya. Nah, pertamanya tujuannya aja dulu, lu tujuannya mau bikin karya ini tuh buat apa sih? Buat kepuasan pribadi atau emang gue pengen di sekitar gue menikmati itu? Ya itu kan perlahan-lahan ya. Jadi mulai dari circle terkecil aja dulu. Yang penting lu suka dulu aja sih lagunya. Kalau gue sih gitu ya. Yang penting gue suka aja dulu lagunya. Terserah orang lain nggak suka, tapi gue suka gitu. Jadi kalau gue bawain, gue sih enak-enak aja. Kalau gue, teman, ada beberapa orang juga kan dari gue suka dengerin ke teman bandnya. Kalau teman bandnya kurang suka, bisa direvisi atau coba aja circle terkecil aja dulu. Keluarganya, mamahnya gitu atau papanya kali, dengerin aja dulu. Ketika ada kritikan itu jangan langsung patah semangat juga. Itu mungkin salah satu bentuk yang bisa menempa lagu lu tuh jadi tambah luar biasa sih menurut gua. Sip. Endah, ada menambah dikit kali Endah tentang membangun kepercayaan diri enggak? Kalau buat gua udah cukup lengkap.
paling ya itu kalau misalnya emang tadi kan Riko bilang dengerin ke circle-circle keluarga segala macam. Ya kadang-kadang ya kalau gue sih itu tujuannya ada Earhouse Songwriting Club ya. Jadi kalau misalnya mungkin tinggalnya di Pamulang dan sekitarnya bisa mampir ke Earhouse setiap hari Senin malam, tapi mungkin baru akan mulai di minggu kedua Maret gitu. Ya bisa ketemu. Jadi emang harus nyari sesama penulis lagu juga sih untuk kayak feel secure ya, kayak ada motivasi, ada kritik membangun segala macam gitu. Karena buat gue justru bagus punya modal rasa kayak gitu. Karena kita jadi merasa pengen belajar terus dan kita jadi ngerasa lagu kita tuh nggak perfect banget nih, harus perlu banyak belajar. Jadi itu modal yang bagus untuk setiap seniman sebenarnya, punya rasa insecure. Hanya memang harus punya batasan kapan kira-kira ya untuk bisa mengeksekusi output dari apa yang udah kita lakukan selama ini gitu. Nah itu menurutku ya seiring berjalannya waktu dan proses gitu. Di balik lagu-lagu hits tuh ada keputusan-keputusan besar sih sebenarnya. Misalnya kapan kita harus berhenti mengaransemen, bilang cukup nih segini. Nah terus ketika kita rekaman kita harus bisa bilang cukup nih, rekamannya segini aja. Itu tuh ada keputusan-keputusan besar yang itu bagian dari proses terjadinya sebuah lagu, dan itu harus dipahami oleh banyak orang gitu. Ya, tadi ada nanya juga nih, menarik pertanyaannya, apakah Ampli itu terbuka untuk umum? Kalau iya, bagaimana cara bergabungnya? Iya, ntar bakal terbuka untuk umum. Kita lagi mikirin ininya, lagi mikirin sistematika untuk anggotanya kayak gitu-gitu ya ya. Benar. Jadi kita masih emang sementara ini sih yang terakhir itu based on recruitment yang Mas Indra Lesmana terakhir ya. Cuman memang lagi mikirin mekanisme, terus kemudian gimana nanti kalau ada orang-orang yang mau gabung, itu kita lagi pikirin banget karena harus ada kematangan juga ya untuk proses rekrutmen, supaya juga nanti ketika teman-teman datang dan jadi anggota nggak cuman kayak nggak ada kegiatan doang nih gitu. Iya. Nggak ada kegiatan, ngapain kumpul-kumpul juga, mungkin grup WhatsApp cuman happy birthday gitu. Iya. Kirim-kirim stiker gitu, kirim stiker. Ya, jadi menyerupai grup komplek di rumah ya. Jadi kita lagi mikirin sih mekanisme apa yang kiranya nanti akan kita umumkan pasti suatu hari gitu, untuk teman-teman semua yang mau join Ampli. Tapi mungkin memang belum dalam waktu dekat. Jadi tapi ya diikuti aja semua proses dan semua kegiatannya, karena so far ini free for everyone gitu. Minimal Instagramnya ampli.id itu di follow dulu aja lah. Nah betul. Sama Twitter. Sama Twitter. Oh, ada Twitter ya. Ada ampli_id kalau Twitter. Di Twitter ya, oke. Nah kan kalau awal Ampli terbentuk ini awal dari Mas Indra Lesmana ya, dengan mungkin kalau pernah gue dengar wawancaranya dari lewat WhatsApp call, lewat Zoom call dulu, terus karena merespon kita ngomong soal ini ya, waktu awal terbentuk Ampli, merespon peraturan pemerintah yang 56 tahun 2021 dari Kemenhukam nomor 20 ya, 2021 ya, kalau nggak salah. Itu kan tentang royalti, bagaimana kalian tuh ada 3 tuntutan saat itu, pembatalan si peraturan pemerintah 20 itu karena PP 56 itu karena tidak transparan dan juga memberikan wewenang lebih kepada pihak swasta. Nah, gue pengen tahu, mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, sudah sampai sejauh mana advokasi kalian dalam hal ini? Apakah sudah ada respon dari pihak pemerintah, ataukah sudah ada respon dari pihak yang korporasi tersebut, atau bagaimana? Iya, jadi gini, memang benar banget. Sebelumnya Ampli itu salah satu trigger untuk kita bikinnya perkumpulan itu memang ibaratnya karena ada isu ya di balik terbitnya PP 56, kemudian Permenkumham 20, penunjukan kepada pihak ketiga yang dinilai enggak good governance dan dinilai tidak transparan gitu.
Apa namanya, di awal kita membuat sebuah press conference untuk pernyataan sikap yang bisa misalnya yang memang sudah tersiar gitu ya, dengan tuntutan atau dengan pernyataan-pernyataan sikap yang tadi Asra bacakan. Ya. Kemudian dari situ kalau nggak salah sekitar bulan Januari lalu ada respon, tapi ini mungkin nggak semata-mata karena Ampli juga ya, karena kita yakin juga nggak cuman kami kok yang bersuara, ada juga pihak-pihak lain yang memang mereka memiliki kegelisahan yang sama. Jadi kemudian Dirjen KI membuat sebuah press conference atau membuat sebuah rilisan yang memang akan merevisi permen peraturan Menteri Permenkumham 20/2021 gitu. Nah, berdasarkan press release yang diterbitkan sama DJKI, akhirnya kami merespon dengan memberi masukan-masukan gitu. Memberi masukan-masukan, kalau misalnya emang ya mau direvisi ya kita kasih masukan, meskipun sebenarnya tetap saja dari masukan-masukan yang kita berikan ke DJKI itu bermuaranya juga akhirnya sih nanti PP-nya idealnya juga harusnya ya diganti gitu atau dibatalkan sebenarnya gitu. Hanya memang salah satu cara kita kan sebenarnya sudah bagus ya ada respon gitu, karena kan biasanya teriak-teriak nggak direspon gitu. Cuman ini good, I think it's a good movement juga gitu dari pemerintah, meskipun ya dari sisi DJKI gitu ya, dari Permenkumham ini bahwa ada kegelisahan dan kemudian mereka merespon dan kemudian mengubah. Jadi kita awal Februari lalu memberikan masukan poin-poin, kemudian kita memberi masukan banyak hal terkait sama revisi Permenkumham ini. Namun memang akhirnya sampai sekarang kita belum tahu sih perkembangannya seperti apa. Kalau misalnya masalah pihak ketiga yang dirujuk oleh LMKN ya untuk mengelola yang diberikan kewenangan berlebih, itu kan sebenarnya based on dari pasal rekomendasi enggak, itu sebenarnya based on dari permen yang keluar kan. Yang keluar kan. Ya, jadi karena memang mereka ditugaskan seperti itu gitu. Makanya kemudian kita pikir ya baik banget kalau misalnya emang mau ada revisi dan mengembalikan fungsi ibaratnya ya LMKN, kemudian juga memberikan masukan-masukan ke LMKN dan mengurangi atau juga berusaha untuk mengkritisi bahwa pihak ketiga ini seharusnya tidak boleh diberikan kewenangan berlebih gitu. Karena mau bagaimanapun ya ini seharusnya dikelola oleh negara. Ibaratnya kan seperti itu ya. Yeah. Ya pencipta lagu sepertinya memiliki, kita berhak untuk bisa ibaratnya mengkritisi itu karena ya kan uang-uang kita nih yang dikelola gitu ibaratnya. Minimal kita tahu transparansinya lah gitu. Ini kan tiba-tiba ada terus ya gimana gitu, itu yang harus disikapi bersama sih sebenarnya. Iya, kita sebenarnya nggak ini sih, maksudnya nggak anti dengan nggak anti dengan swasta kok. Pihak ketiga atau misalnya swasta atau segala macam, nggak sih. Cuman memang kita tuh cuman perlu tahu gitu, kayak apa sih project yang akan dikerjakan nih gitu, gambarannya kayak apa sih, terus transparansinya, terus kemudian ketika melakukan tender itu kita juga kalau misalnya dilakukan terbuka kan akan lebih baik gitu. Jadi kita kita bisa ngasih masukan juga. Iya, bisa kasih masukan. Jadi sebenarnya good governance and transparan dan akuntabilitas itu sih sebenarnya yang kita coba untuk bisa terpenuhi lah tuntutan-tuntutan itu gitu. Tapi so far baru sampai situ sih, Sra. Maksudnya yang baru direspon atau yang memang kelihatan kemarin ini baru akan diperbaiki itu baru dari permennya gitu. Dan kita sudah memberikan masukan, tapi kita belum tahu lagi nih ke depannya respon dari pemerintah seperti apa gitu. Soalnya ini gue mau nambahin silakan. Sebenarnya damage-nya tuh bisa ibaratnya gini ya, kan kalau misalnya musisi muda bilang pusing nih gue tentang undang-undang nih, biarlah yang tua-tua aja deh yang ngurusin gitu. Sebenarnya ntar
ujungnya tuh ke kalian juga sebenarnya itu yang harus disadari. Lu mau gimana kalau undang-undangnya udah jadi, ya udah lu seumur hidup lu di situ lu gitu. Sekarang misalnya gampang lah, sekarang ada NFT, ya NFT. Kalau misalnya ntar ujung-ujungnya ada undang-undang yang mengikat itu ya lu amsyong juga sih sebenarnya gitu. Itu yang harus dia sadari. Damage-nya tuh ke situ. Ibaratnya kalau gua Endah ya, itu tuh bisa jadi bukan kita yang bakal menikmati hasilnya sih. Kalau ada perubahan gitu, bisa jadi ntar mungkin anak gua atau di bawah kita yang akhirnya bisa menikmati hal itu. Jadi gua sih berharap semuanya ini bareng-bareng lah gitu. Nyadari. Ya, karena ini maraton ya menurut gua. Kalau ini udah berkaitan sama mengkritisi misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah ataupun misalnya mungkin hal-hal yang kayak gini tuh emang gerak maraton banget sih, karena memang kita juga menyadari ini bukan isu seseksi RUU permusikan gitu yang semua orang, dan kita bisa pointing siapa sih ini yang bertanggung jawab atau siapa sih gitu ya. Kalau ini memang tidak seseksi itu, dan memang isunya sangat berat sebenarnya kalau bisa dibilang. Sangat teknis lah. Tapi sangat teknis. Tapi ya seperti yang Riko tadi bilang, kalau nggak dikritisi dan ternyata ini berlangsung gitu ya, dia bisa berjalan hingga ke generasi-generasi berikut aturan ini berlaku, ibaratnya kan gitu ya. Ya, dan akan sulit banget loh untuk maksudnya di masa depan ketika misalnya ini udah berjalan dan udah berlangsung gitu, akan susah banget untuk lo sampai ke misalnya tiba-tiba di generasi bawah, ini kayaknya ada yang nggak ini deh, ayo kita giniin, wah itu susah banget. Kayak misalnya RUU permusikan itu kan beruntungnya ya, kita cukup beruntung itu tidak jadi disahkan, karena kalau misalnya sampai sah, wah itu perjuangannya susah banget, dan itu juga kita diwanti-wanti sama teman-teman di perfilman gitu. Mereka kan punya ya undang-undang perfilman yang dinilai mungkin nggak terlalu efektif, ya mungkin ada yang baik, ada yang enggak. Kalau waktu RUU permusikan kayak misalnya ya ini damage-nya 98% nih, 2% doang yang bagus. Jadi untuk apa kita golkan gitu ya. Nah, kan kekhawatiran itu sebenarnya yang misalnya kayak di teman-teman film yang wanti-wanti nih sama teman-teman musik, guys, nih kalau misalnya kalian sampai RUU permusikan ini sah, akan susah banget loh, harus ke MK untuk ngebatalin, harus ABC gitu, dan itu perjuangan yang maraton yang jauh lebih sulit gitu. Jadi ya lebih baik digagalkan dari awal. Nah ini soal PP 56 dan Permen ini menurut kami juga sepertinya hal yang sama gitu, mumpung dia secara apa ya ibaratnya miss-nya secara track masih bisa lah kita kayak kasih masukan dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya di awal-awal ini masih bisa dibenahi, kenapa enggak gitu kan. Jadi generasi-generasi yang ke depan juga akan lebih tanda kutip terselamatkan juga lah gitu. Gitu. Yang menarik lo bilang tadi dah soal good governance dan soal transparansi akuntability, memang dan disinggung juga tadi soal rekomendasi kan, pihak ketiga koperasi ini sebenarnya direkomendasi oleh, maksudnya direkomendasi bukan berdasarkan tender gitu. Jadi memang kita sebenarnya perlu tahu kalau memang kegunaan tender itu lagi kita tahu kan. Jadi apa yang disediakan, apa yang mereka tawarkan, terus kita kalau ada yang kurang bisa kita kasih masukan, atau mungkin malah ada pihak lain yang lebih kompeten, ya kan? Betul. Sebenarnya itu yang diinginkan kan, kayak misalnya gini, seorang penulis lagu gitu, gue pengen lagu ini diproduksi sama siapa ya? Kan berarti kan gue harus ngeliat profil produser. Misalnya kalau gue pengen yang agak gayanya sedikit, misalnya, akustik emang Endah Hendresa kayaknya as a producer, dan mereka memproduksi musik-musiknya sendiri, kayak bisa nih memproduksi gue gitu. Atau misalnya mau yang rock gitu, cari produser yang emang biasa, Stevie Ray White gitu, karena megang U2 atau megang Peter Pan atau apa gitu kan. Itu kan hal yang wajar ya. Dan itu ada komunikasi antara misalnya gue pencipta lagu gitu ya, atau artis gitu sama produser ya. Gue suka nih akustikan kayak lo, tapi gue juga pengennya kayak ABC gitu. Itu kan wajar ya terjadi gitu. Maksudnya seharusnya di dunia yang seperti itu pun juga sama. Ketika kita tahu siapa-siapa aja vendornya, atau misalnya ini ada open tender, kemudian
dari blueprint yang ada, kemudian ini siapa sih yang udah ngerjain, terus track recordnya apa sih si vendor-vendor ini atau pihak ketiga ini, oh dia udah pernah bikin sistem buat A, oh dia bikin sistem buat B, dan ini bagus, kredibilitasnya oke, diberikan testimonial atau misalnya memang udah ketahuan track recordnya. Kan kita juga senang juga ya, maksudnya untuk dapet partner yang memang kita secure nih gitu, karena kan ini berkaitan sama misalnya royalti atau uang-uangnya pencipta lagu gitu. Sama kayak misalnya gue pencipta lagu, gue secure nih karena, atau gue artis karena gue ditangani sama produser yang gue suka dan dia terbuka banget sama masukan, sehingga ketika lagunya jadi ini enak nih didengar, gue juga happy gitu sih. Ya perumpamannya mungkin begitulah ya. Cuma bedanya yang ini duit, yang ini karya. Iya. Terus bagaimana cara Ampli untuk ini kan kurang lebih seperti proses jangka panjang, dah lebih dibilangnya maraton. Apa yang Ampli akan lakukan untuk tetap tiga tuntutan kalian itu tetap akhirnya berhasil? Maksudnya secara advokasi juga, mungkin secara non advokasi juga, apa yang akan kalian lakukan? Iya. Yang sudah kita lakukan adalah dengan petisi di Change.org, dimulai dari royalti. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendukung agar ibaratnya agar, ya kan kalau kita biasa lupa ya. Begitu ada isu apa, minyak goreng apa, terus ya lupa gitu. Ada isu apa ya lupa gitu. Nah, jadi memang yang paling bisa dilakukan saat ini adalah dengan mendukung petisi dari Ampli di change.org/dimulai dari royalti. Kemudian yang kedua, kami ini kan sedang ibaratnya ya mengesahkan perkumpulan ini gitu. Jadi kalau misalnya perkumpulan ini sah, diakui oleh notaris, diakui oleh negara, sehingga kami bisa bergerak lebih sistematis dan lebih taktis gitu ya. Jadi memang ada beberapa nantinya informasi-informasi yang akan kita coba untuk cari secara legal gitu ya, mungkin ke ke lembaga-lembaga yang berkaitan sama ini gitu, sebagai perkumpulan yang sah gitu, karena memang itu harus dilakukan. Kalau misalnya enggak, kita masih di dalam atau misalnya perkumpulan ini masih belum sah, akan sulit ya untuk minta informasi-informasi itu gitu. Jadi memang kita melegalkan ini, kemudian kita akan bergerak taktis ke arah sana gitu. Ya memang akhirnya harus harus secara birokratis kali ya, belajar melakukan ini, ngikutin dari birokrasi-birokrasi yang ada. Karena kita juga nggak mau jadi perkumpulan yang, wah ada paket tuh, gawat ya. Gue ya? Sorry, gue lagi nggak bisa, nggak ada orang di rumah, maaf. Gue ini banget. Sorry, kok kedengeran sih? Mainan ya, lu beli Gundam ya? Keyboard kayaknya. Oh, keyboard. Gawat. Gak mungkin. Jadi akhirnya kita juga nggak mau jadi ibaratnya jadi yang gerombolan lah, jadi gerombolan. Ya gerombolan, teriak-teriak tapi juga nggak melakukan satu advokasi yang real gitu ya. Malah jadi bikin kisruh, kan kayaknya penat juga ya. Maksudnya gue sendiri juga sebenarnya bukan tipikal yang suka dengan keributan, Ciela. Cuma maksud gue pengen juga sekalian, ya udah kalau misalnya emang ini harus dijalanin, ya udah jalanin aja. Toh juga kalau gue juga nothing tulus sih sebenarnya. Maksudnya dalam arti gimana ya? Gue lebih pengen belajar, gue lebih pengen menjalani, dan gue memiliki keyakinan bahwa ini hal yang memang ya meskipun ini absurd gitu ya, benar gitu ya, mungkin ini menurut gue pribadi gitu, cuman gue punya keyakinan bahwa ini sesuatu yang layak untuk diperjuangkan aja gitu. Dan gue rasa nggak apa-apa kok kalau misalnya emang yuk kita coba aja ikutin, dan dari situ kan kita jadi bisa lebih mempelajari dan bisa membaca bagaimana niat dari pihak-pihak terkait, kemudian dari pemerintah, dari segala macam ya. Dari proses itu kan kita jadi bisa mengetahui dan belajar. Karena jujur aja mungkin
gue pribadi sebagai pencipta lagu atau musisi itu jauh dari hal-hal ini sebelumnya. Gue punya bubble sendiri nih dalam kehidupan gue. Yeah. Gue punya earhouse, gue punya apa segala macam yang sebenarnya gue nggak terkait dengan itu secara langsung kok gitu. Yeah. Cuman entah kenapa ya ada calling gitu, ada kegelisahan yang bikin gue jujur aja nggak bisa tidur, dan kalau gue nggak melakukan sesuatu, I think I'm gonna regret it ketika gue memang udah nggak ada lagi gitu. Maksudnya sesuatu hal yang gue nggak ingin sesali karena gue nggak pernah memperjuangkan ini sih sebenarnya gitu. Ya apalagi di circle gue kan rata-rata independen gitu ya, independent musician. Jadi kadang-kadang gue mah kagak akan bersinggungan sama mereka gitu. Banyak yang apatis lah ya akhirnya. Gue bagian dari itu dulu. Cuman waktu itu kalau gue pribadi tergeraknya gara-gara waktu itu ada artikel Tempo kalau nggak salah, Endah ngasih lihat ke Earhouse Songwriting Club-nya. Terus Endah bilang katanya, nih masa depan kalian tuh begini, kalian beneran masih mau jadi songwriting ya gitu. Aja itu gue patah hati loh. Gue ada di situ lagi. Gue nggak tahu ya, gue kasihan banget ya mereka ya gitu. Ya udahlah, sikatlah. Ayo dah, gue ikut dah. Karena gini, gue juga pernah nulis di Kompas mengenai mekanisme royalti dan segala macam yang memang sebenarnya mungkin ketika gue dulu bikin lagu tuh udah bikin aja lah gitu ya. Cuman when you live as a musician or songwriter, ketika lo hidup jadi pencipta lagu gitu, dan ketika lo sudah berpikir bahwa ini bukan tentang diri lu sendiri gitu, tapi ini udah berkaitan sama keluarga, berkaitan dengan generasi yang akan datang. Ya gue mungkin belum punya anak ya, belum dianugerahi anak, tapi setiap minggu gue melihat banyak banget lagu-lagu lahir dan banyak banget pencipta-pencipta lagu lahir di Earhouse Songwriting Club gitu. Dan gue ngerasa ada sebuah legacy, ada moral obligation yang membuat gue kayak gue harus memberitahu ini ke orang-orang gitu, ke pencipta-pencipta lagu baru ini, bahwa masalah royalti itu tuh dari zaman KCI terbentuk 30 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih ada gitu. Dan gue nggak bisa memberikan janji-janji manis loh ke teman-teman pencipta lagu bahwa oke, jadi pencipta lagu tuh bisa A, B, C, bisa punya A, B, C, nggak bisa. Aku nggak sampai hati untuk memberikan sebuah janji-janji surga yang mungkin ini yang ini masih sulit terjadi di sini gitu. Ya akhirnya gue harus menceritakan apa adanya, karena gue bukan tipikal yang ibaratnya ya seperti itu ya, sugar, memberikan hal-hal manis, sugar coating. Sugar coating. Gue harus, jadi ketika lo mau jadi pencipta lagu, ya begini keadaannya. Dan gimana ini supaya bisa berubah? Ya ayo, kita harus berjuang bareng-bareng menyuarakan hak kita gitu. Untungnya yang gue belajar dari Khalil tuh, Khalil tuh lagi-lagi Khalil. Dia bilang bahwa sistem, untung ya, kalian beruntung kalau sistem politik ini tidak seperti sistem ekonomi liberal. Kalau sistem ekonomi liberal, kalau ekonomi, lo kerja, lo yang dapat uangnya. Tapi kalau lo nggak kerja, ya lo nggak dapat duit. Kan itu ya kalau sistem ekonomi ya. Tapi politik itu kan enggak. Politik itu, ya lo yang berjuang, yang mendapat keuntungan ya orang-orang yang nggak memperjuangkan juga mereka mendapat keuntungan gitu. Iya, iya. Iya kan? Ya jadi untungnya sistem politik kita tuh kan nggak begitu gitu. Nah itu membuat gue jadi iya ya, maksud gue kalau misalnya gue mungkin nggak terus apatis dan gue tidak memberikan dukungan, ya at least kalau misalnya nggak bisa terjun langsung ya memberi dukungan moral lah, nggak usah dinyinyirin lah gitu ya. Maksud gue ya udah ketahuan, oh ya ini orang-orang yang memperjuangkan, dan itu membuat gue jadi iya sih, at least gue memberi dukungan moral, atau misal kalau misalnya mempunyai waktu ya udah terjun, atau misalnya kita bantuin dan segala macem lah gitu ya, gue akan melakukan itu. Dan buat gue akhirnya itu jadi kayak sebuah panggilan ya, calling aja di gue pribadi untuk gila, usia gue 38. Yang datang ke Earhouse itu 20 tahun, 15 tahun lebih muda dari gue. Dan gue udah 38, berarti kalau KCI itu ada segala macam itu 30 tahun lalu, waktu gue umur 8 tahun. Gue nggak pengen aja gitu, di 20 tahun atau 30 tahun lagi, atau misalnya 20 tahun lagi deh, anak-anak yang di depan gue ketika gue ngomongin soal songwriting ini, mereka akan duduk di posisi gue dan mereka akan bilang hal yang sama kepada penulis-penulis lagu yang lebih muda dari dia gitu. Dari mereka, iya.
Ya jadi gue kayak oh my god ini ya akhirnya gue berkomitmen bahwa kayaknya kalau emang gue harus ibaratnya ya kalau gue harus menyuarakan ini for the rest of my life I will do it gitu. I will do it karena ya gue 38. Kalau misalnya ini kan perjuangan maraton, either maksudnya kan nggak cuma ini satu-satunya yang disuarakan Ampli ya banyak hal gitu. Kita punya rencana kerja yang cukup panjang gitu. Ya bisa 10 tahun atau 20 tahun lagi gue di usia 50. Ya kalau misalnya gue masih hidup, but at least di sisa hidup gue, ya gue sudah melakukan sesuatu yang mungkin itu tidak lagi untuk diri gue sendiri gitu sih. Sampai ke ini aja, misalnya ada musisi tua yang akhirnya yang sakit-sakitan, ayo kita galang donasi. Nah, sampai nggak ada yang hal yang kayak gitu, itu berarti udah sukses. Sistemnya udah benar gitu. Kalau sampai sekarang masih ada atlet tua atau musisi atau seniman tua yang akhirnya kita harus galang ya. Wah, itu berarti masih something wrong sih dengan sistemnya. Menurut gua sih gitu. Ya. Sistem dan penyebaran informasi juga sih. Jadi gue juga berapa kali ketemu musisi senior, katakanlah senior. Banyak yang mereka tidak tahu tentang secara sederhananya mungkin mereka orang musisi sekarang udah tahu cara masukin lagu ke digital, mereka belum mengerti gitu. Masih ada beberapa yang gue ketemu kayak gitu. Jadi memang perlu kerja kita semua ya buat sama-sama bangun ya yang kita ada di dalamnya ini gitu. Dan juga biar orang lain juga sadar juga kayak lo bilang Linda, paling enggak lo memberikan dukungan moral dan paling enggak sebelum lo nulis komentar di Instagram atau di Twitter atau dimanapun, lo cari tahu dulu isunya apa, jangan langsung ngomong. Kayak gue inget banget waktu soal royalti di rame-rame berikut yang ngomong gini, emang musisi bisa miskin? Nah ya, itu banyak musisi yang miskin sebenarnya. Ya kadang-kadang kalau niat baik kan kadang-kadang nggak selalu direspon dengan baik juga gitu, Sra. Jadi ya gitulah namanya juga netizen ya. Iya. Ya cuman yang gue suka dari Ampli ini juga di sisi lain buat gue pribadi ketika misalnya Ampli ini mau kemana sih waktu itu kan ngobrol ya. Ya memang akhirnya jadi muara pencipta lagu, kreativitas, pemberdayaan dan segala macam gitu. Tapi di sisi lain pengen jadi policy advocacy gitu. Policy advocacy di sini adalah lahir untuk mengkritisi, untuk misalnya memberikan masukan-masukan gitu ya ke pemerintah atau ke pihak terkait yang kemudian dia akan bisa bermuara pada kesejahteraan musisi. Karena kadang-kadang kan suka mentoknya gini ya, Sera ya. Kita suka teriak-teriak satu hal A, B, C, tapi itu nggak bisa dieksekusi karena peraturannya nggak ada, misalnya. Atau misalnya emang peraturannya begini kan gitu. Jadi selalu banyak mentok di situ gitu. Nah, kita tuh pengen banget di musisi gitu ya ketika ada yang disuarakan ini kemana sih alurnya gitu. Oh ini ada aturan, peraturan tapi memang nggak lengkap nih sehingga untuk bisa menjalankan A memang ada benturan di situ atau ada keterbatasan. Nah itu bisa di masa depan kita advokasikan gitu loh. Kayak apa sih istilahnya ada peraturan-peraturan yang muncul yang akan memudahkan akses misalnya atau misalnya akan membantu musisi untuk sejahtera atau misalnya dibantu melalui peraturan-peraturan itu karena mungkin ada ya selama ini mungkin ada hanya saja mungkin ya nggak ketahuan aja ya geraknya kan mungkin mereka lebih ke senyap-senyap dan mungkin juga bisa jadi karena dekat sama pemerintah jadi lobbynya lebih ke langsung aja yuk gitu. Cuman kan menurutku perlu juga ada satu afiliasi atau misalnya ada satu aliansi yang memang mereka terbuka dengan apa yang mereka kerjakan dan kemudian memberikan satu insight, share ke publik. Transparansi ya? Iya, transparansi. Kita tuh lagi ngapain sih sebenarnya? Makanya kan dipikir-pikir Ampli tuh sering banget ya bikin press release gitu. Sampai dikomentarin gitu. Ada yang komentar, sering banget sih keluarin press release gitu. Loh, ya iya karena memang kita harus update dengan masyarakat terhadap hal apa yang sedang kita perjuangkan dan apa yang kita lakukan. Karena kalau kita nggak update, ya orang nggak tahu ini udah sampai mana sih gitu. Tiba-tiba misalnya berubah atau tiba-tiba apa, nanti ada lagi keluhan. Ya kan kita selama ini nggak dikasih informasi kan gitu ya. Kan alangkah baiknya ketika misalnya ada
keterbukaan juga dari misalnya ya itu sedang kita lakukan nih si Ampli ini ketika kita memberi masukan ke Permen, kita bikin press release, masalah itu dimuat atau enggak ya apa namanya ya itu hak media ya, hak media kan mereka mau memuat itu apa enggak, tapi setidaknya kalau misalnya kami kemudian mengupdate di Change.org gitu, kami menggunakan kanal itu untuk misalnya mengupdate nih pergerakan kita udah sampai mana dan kita update gitu. Karena kalau misalnya enggak, ya kita nggak bisa bekerja dalam diam-diam gitu ya. Bekerja diam-diam sebenarnya kita lagi kusuk nih sama pihak Babinsa untuk benerin atau apa. Itu menurut aku itu nggak bisa. Karena kita harus terbuka supaya publik tahu sebenarnya apa yang disuarakan dan kemudian nanti perubahannya sampai mana sih. Sehingga publik bisa menilai apakah ini Ampli sudah berhasil atau enggak, ya publik juga bisa menilai gitu pergerakan ini akhirnya sampai mana. Dan gue pribadi sebenarnya senang dengan hal-hal kayak gini gitu. Maksudnya finally ya ada satu aliansi atau perkumpulan yang gue bisa belajar banyak banget di sini. Karena keterbatasan gue dalam berorganisasi ya, gue nggak pernah ikut organisasi apa sebelumnya gitu ya. Tapi di sini gue belajar banyak banget. Iya ya. Ya kan biasa Ratu Pamulang kan monarki dinasti ya. Ratu Pamulang turun sekarang nih. Berafiliasi sama Sultan Bintaro ya. Iya, wah ngeri. Jadi kayak gue belajar banyak gitu ya, belajar mengenai birokrasi, belajar mengenai pada prakteknya seperti apa sih peraturan-peraturan ini lahir gitu. Terus harusnya seperti apa sih? Ya gue jadi banyak belajar dan buat gue ini jadi pengetahuan baru yang ya buat gue sih menyenangkan sih, menyenangkan, challenging, menyenangkan dan gue udah punya channel untuk bisa apa ya ibaratnya channel tuh dalam arti gue bisa nggak stres banget. Mungkin kalau dulu gue stres banget gitu ya, tapi kalau sekarang kayak dibikin asik aja gitu. Karena buat gue kalau kata Khalil juga kita tuh apa sih gitu. Maksudnya kita tuh pencipta lagu, maksudnya kayak misalnya gue maksudnya nih Khalil aja yang bilang gue juga kalau dibilang gue pencipta lagu, ya gue juga nggak gede-gede banget sih gitu. Maksudnya kita tuh apa sih sebenarnya? Cuman ya justru apa ya? Misalnya mungkin yang kita perjuangkan itu mungkin nilainya nggak seberapa gitu ya. Tapi sebenarnya tuh bukan nilainya, bukan numbernya, bukan angkanya, tapi sebenarnya lebih ke haknya gitu loh. Hak suara kita aja yang kita pakai. Ya kan kita warga negara, kita punya hak. Kita dilindungi seharusnya gitu. Ya dipakai aja gitu, ngerti nggak sih? Kayak ya kita berhak kok, kita pakai aja hak itu, kita tuntut aja misalnya, atau kita suarakan aja karena memang sebenarnya kita ada hak di situ. Apakah itu nilainya besar atau itu nilai kecil, tapi it's not the matter of numbers, it's the matter of rights yang kita perjuangkan gitu sih. Itu gue belajar juga dari Khalil. Oh mantap. Gitu Lil. Oke. Kalau gue udah ngelihatnya begini sih, gue ngelihatnya bagaimana kita ini kan maksudnya kita berjuang melawan Mas Subih tembok tinggi tebel gitu ya. Kadang lebih sering kita malah mentok gitu, jatuh tersungkur gitu. Cuma bagaimana caranya walaupun begitu kita berjuang, perlawanan kita nggak berhasil mungkin seringkali, tapi tetap memberikan rasa ketidaknyamanan kepada yang mereka ini yang tanda kutip zolim misalnya. Itu yang gue juga belajar dari Khalil dan akan ada di lagu terbaru Efek Rumah Kaca. Oh dan langsung bagus banget, smooth. Masuk. Gue juga belajar dari komik Shinmi. Kung Fu Boy. Kung Fu Boy. Iya, jadi kalau di Kung Fu Boy itu si Shinmi itu dapat enlightenment ketika dia lagi bertapa, healing nggak healing sih ya maksudnya. Lagi di dalam gua gitu, kalau nggak salah dia lagi belajar. Pokoknya kan Shinmi itu Kung Fu Boy itu dia untuk belajar jurus baru emang harus mencari inspirasi ya, apakah itu ke tengah hutan atau ketemu sama suhu-suhu kungfu gitu. Ada satu momen ketika dia lagi di gua dan kemudian dia melihat ada batu kali, lu tahu kan batu kali kan tebel banget tuh ya, batu vulkanik gitu. Yang dia itu
ada cekungan bolong karena tetesan air. Tetesan air. Oh, gue tahu tuh ya. Ya, Gue pernah kan? baca Iya. gitu. Kan? Itu kalau nggak salah kungfu satu jari deh, gue lupa deh. Oh iya. Tepukan satu tangan kali. Iya. Jadi di situ dia dapat, oh iya ya ternyata cuman dari satu tetesan, ketika itu dilakukan berkali-kali bahwa bahkan itu bisa melubangi batu yang segitu kerasnya gitu. Ya mungkin ketika kita pukul begini, ya dia nggak bisa gitu. Atau hancur, kalaupun hancur jadi berantakan. Itu kan nilai filosofisnya tinggi banget menurut gue ya. Jadi dia tidak menghancurkan, dia tidak membuat batu ini jadi hancur berantakan, tapi dengan tetesan-tetesan yang terus aja dia bisa membuat satu lubang, melubangi si batu itu gitu. Nah, sumber kekuatan itu akhirnya kan seperti itu ya, bahwa ketika lo melakukan atau menyuarakan satu hal terus-menerus, maka bisa membangun sebuah kesadaran yang akhirnya ketika jadi perubahan, itu jadi perubahan yang baik. Diharapkannya kan gitu, bukan jadi perubahan yang kemudian ini menghancurkan si batu itu gitu. Jadi menurut gua, ya mungkin kita cuma tetesan air sih gitu. Tapi ya kita bisa ngelubangin batu itu kalau misalnya emang ini terus dilakukan. Ya seperti juga kayak, ya mungkin kalau di sini kita jadi nyamuk sih. Tapi Aedes aegypti. Atau duri dalam daging. Iya, ya maksudnya ya benar. Jadi menurut gua, oh iya sih, emang ya nggak apa-apa juga sih. Maksud gua, ya kita lakuin aja yuk gitu. Dan seru kok, masih banyak hal seru yang bisa dilakukan gitu. Ini tapi untuk yang maksudnya hal-hal yang emang dinilai sama kita juga menyimpang gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang sejalan sih, ya udah kita support sama-sama. Itu aja sih. Jadi bukannya oke, lawan nggak gitu juga kali. Jadi kita tuh punya dasar dasar pemikiran juga. Itu sih. Iya. Oke. Gue gila, sore ini gue dapat banyak pencerahan dari Kakak Riko dan Kak Endah. Filosofis, satu pertanyaan terakhir kali, kita udah hampir 1,5 jam soal ngobrolnya. Satu pertanyaan terakhir, bagaimana kalian merespon komentar-komentar pertanyaan orang-orang di luar sana, yang teman-teman di luar sana yang bilang ini nggak mau pengaruhi hidup gue karena gue bukan pencipta lagu. Bagaimana kalian merespon pernyataan seperti itu? Gimana ya? Kan lagu tuh udah kayak udara ya, menurut gue ya. Lagu tuh udah bisa mempengaruhi kehidupan seseorang secara tidak langsung. Berapa kali kita baca lah, misalnya ada orang bunuh diri gara-gara lirik lagunya Ozzy Osbourne gitu. Sebenarnya lagu tuh sekuat itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang gak pengaruh sama hidup gue, enggak anjrit. Itu tuh enggak banget sih sebenarnya. Jadi harus disadari ini tuh sebenarnya masalah kita semua. Cuman ya kadarnya emang beda-beda. Menurut gua sih gitu. Mungkin Anda mau nambahin sih kalau itu. Iya. Kalau gue bilang nggak apa-apa sih, maksudnya ya nggak apa-apa ya, silahkan aja lanjutkan hidup kalian gitu ya. Mungkin memang buat kalian nggak berpengaruh. Ya menurut gue setiap orang punya hal yang diperjuangkan sendiri gitu ya. Ya nggak apa-apa aja sih, hanya memang mungkin akan ada dampak. Misalnya mungkin kalian nggak pernah tahu bahwa pencipta lagu yang kalian dengerin tiap hari atau lagu yang kalian suka, ternyata si pencipta lagu itu hidupnya nggak sejahtera gitu. Mungkin akan ada kayak gitu yang emang nggak berdampak langsung sih sama kalian, tapi ya mungkin itu terjadi. Si pencipta lagu yang lagunya kalian dengerin mungkin sulit untuk hidup sejahtera gitu. Dan kemudian gue juga ekstrimnya adalah ketika ternyata orang-orang menyadari bahwa ternyata jadi pencipta lagu tuh sulit ya. Terus kemudian populasi ini berkurang gitu. Atau
pencipta-pencipta lagu yang potensial kemudian berhenti bikin lagu gitu. Ya, nggak tahu deh, kira-kira kalian bisa menerima itu nggak ya misalnya gitu. Ya, mungkin emang pencipta lagu bukan seperti buruh pabrik yang ketika ada satu ketidakadilan terus ya udah gue berhenti ya gitu. Dan pabrik kemudian nggak berjalan gitu. Lagu, ya. Ya, itu memang di seniman itu nggak ada memang sih. Gua mau dijalimin kayak gimana juga gua nggak akan berhenti bikin, itu masalahnya gitu. Yeah. Hanya kemudian pemahaman teman-teman memang mungkin ini tidak berdampak langsung mungkin gitu ya. Hanya kemudian ini kekayaan intelektual atau misalnya hal-hal intelektual ini kan memang menjadi cerminan sebuah kebudayaan atau menjadi cerminan tatanan masyarakat. Sejauh mana sih sebenarnya mereka menghargai itu gitu. Semakin tinggi pengetahuan, semakin tinggi pemahaman tentang budaya, semakin tinggi pemahaman tentang kekayaan intelektual. Kemudian itu menjadi cerminan tatanan masyarakatnya. Sudah sampai mana sih mereka berkembang gitu. Dan menurut gua ya nggak apa-apa. Mungkin mereka memang karena belum paham aja dan itu jadi tugas, jadi legasinya kita juga. Jadi ya it's okay for you for not caring of what we're doing right now. Ya justru malah itu jadi satu masukan juga. Oh iya ya ternyata memang kita harus melakukan sesuatu untuk supaya orang-orang bisa paham. Dan nggak apa-apa. Kalau gue sih nggak apa-apa banget. Ya cuman ya itu nggak akan membuat kita berhenti juga sih. Jadi ya udah. Jadi kita mah udah tambeng aja sih sebenarnya. Ya, kita mah ya udah lah ya. Udah biasa gitu. Kadang-kadang gue suka rada keselnya gini, kayak orang-orang bilang, oh ini ya hebat ya Korea ya, semua industrinya berjalan bla bla bla. Maksudnya gue pernah beruntung lah, pernah tur di Korea Selatan. Tur di Korea. Gue tahu lumayan ngerti lah. Korea Selatan yang Riko ya? Banget sih. Iya. Jadi bukan Korea Utara. Di Korea itu semuanya emang cinta produk lokalnya gitu. Gue sampai WhatsAppan sama label gue, WhatsAppan ya, gak dibales. Dia hanya mau jawab pakai line gitu. Apa kakao. Karena itu produknya Korea gitu. Segitunya gitu. Padahal di menit yang sama, di detik yang sama gue WhatsApp gak dibales. Ya emang ya lu mau apa ya, mau Indonesia maju cuman nggak menghargai semua sesuatu aset yang dipunyai oleh negara ini, ya bullshit lah menurut gua. Wow, it's a good point Rico. Nice. Iya berarti jangan nggak apa-apa ding. Cek gitu. Ya good point. Oke. Sip, makasih Rico dan Endah yang udah mewakili Ampli, aliansi musisi pencipta lagu Indonesia sore ini. Nanti malam masih ada webinar ya, Ampli 101 bersama Khalil Mahmud dan hostnya Baskara dari Hindia. Terus masih ada lagi, kapan lagi Rico tadi boleh diulang lagi mungkin yang teman-teman lain tertarik? Yang Holil masih ada tiketnya sampai sebelum mulai acara juga masih bisa beli. Terus jam 8 malam ini ya? Jam 8 malam ya. Ada juga tanggal 6 Maret 2022 bersama Melly Guslow. Ada apa dengan menulis lagu bersama Melly Guslow. Ntar hostnya Tuyura Yunita. Terus tanggal 7 Maret ada Adu Rayu menulis lagu bersama Yofi Widianto. Hostnya Sal Priadi. Gue pengen denger nih gimana mengadu rayu. Nah, Sal Priadi, coba bayangin Sal Priadi, Amin yang paling serius nih. Atau rayuan paling serius. Rayuan paling serius. Masuk bro. Serius. Oke, kalau teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang Ampli bisa kemana? Kak Endah? Ke Instagramnya Ampli, ada di @ampli.id. Ya. Website sama Twitter launching dalam waktu dekat. Kalau Twitter ampli_id. Oke. Dan menjawab pertanyaan tadi, ada yang nanya Ampli belum berbadan hukum, akan segera ya sedang disahkan oleh notaris. Betul.
Oke. Segera mungkin. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Selamat berlibur dan selamat ngopi lagi, kembali lagi buat teman-teman merayakan. Apa nih maksudnya apa sih? Besti. Kan iya, besti. Oh itu besti ya? Besti dan duit. Jadi gue gak ngerti nih percakapan Sultan Bintaro sama Queen Pamulang. Makasih teman-teman yang udah menyimak ya. Ya, terima kasih juga ya teman-teman. Thank you Asra, thank you banget. Asra, makasih banget Ra. Ya. Sama-sama, thank you juga. Salam buat semua teman Kios Sojo Kios. Ya, sampai jumpa mungkin malam ini di webinar Ampli 101 bersama Khalil Mahmud. Oke. Ya. Selamat sore. Dah. Sore. Bye.